sebuah pertunjukan yang disutradarai oleh Marhalim Zaini, komposer Arman Rambah, koreografer Safman Nevi Alamanda, dan multimedia oleh Ali Yusra. Inilah lakon Ombak Sekana. Bakong, kampung yang terletak di tepi pantai. Disinilah engkau dilahirkan. Kampung, kalau musim sakal tiba, selalu dihembus ombak, bergulung-gulung menghentam pantai. Kampung yang ingin abadi disebut Bakong Tanah Sekana, negeri yang tak pernah dikalahkan. Suatu siang, penghujung abad, bahang milenia menyentuh gerbang, terbangkan beratus gagak, derukan beribu dingin. Tuhan, aku saksikan Zelzah gemetar menatap angin, dan aku gemetar menangkap ingin. Berapa sampaikah desah harapku, berapa sudahkah derap langkahku, sementara hariku menderu di busur waktu. Di Northridge, penghujung abad, tonil kekana menyambar rindu, tarikan derai pantai, nyanyikan keletah ombak, senandungkan derita tebing. Tuhan, aku bayangkan Bakong gemetar menatap angin, dan aku gemetar menangkap ingin. Berapa sampaikah benang mimpiku, berapa sudahkah jahit jubah jiwaku, sementara hariku menderu di busur waktu. Di Northridge, penghujung abad, gemuruh Concord menyibak ingin, dan kalender terlepas menuju malam. Tuhan, aku saksikan Zelzah gemetar menahan musim, dan aku gamang menantang angin. Los Angeles, penghujung 1999. Aku pernah menjadi guru SD, sebuah pekerjaan yang memang tak menjanjikan ketika itu. Gaji kecil. Aku merasa sangat sulit hidup dengan gaji sebagai guru. Ditambah lagi konfrontasi Indonesia-Malaysia saat itu membuat kehidupan semakin sulit. Tiap hari kami makan sagu. Beras mahal. Sampai akhirnya aku pernah memutuskan untuk bekerja sebagai kelasi kapal dan berlayar mengarungi laut ke berbagai pelabuhan. Singkep, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Bangka. Mulai benar-benar sebagai kelasi kapal, belajar menaikkan dan membongkar barang. Aku belajar memikul karung berisikan arang bakau yang beratnya hampir 30 kg.
Hari-hari pertama aku melakukannya, bahuku jadi mengelupas, lecet, merah, memar. Rasa perihnya sampai berminggu-minggu. Begitu juga dengan telapak tanganku. Tapi setelah mengeras dan terbiasa memikul karung, bahuku jadi kebal terhadap rasa sakit. Dan beberapa bulan kemudian, aku terbiasa memikul karung berisikan gula pasir, beras, arang bakau, ikan teri, dan lain sebagainya. Semua pekerjaan keras sebagai buruh dan kelasi kapal aku lakukan dengan penuh semangat. Tak pernah mengeluh. Dalam waktu yang relatif pendek, aku sudah menjadi pelaut yang berani. Tak takut gelombang besar. Berani menentang hujan dan angin ribut sambil memegang kisi-kisi tenda kapal. Berlayar tanpa angin, rasanya tak menggetarkan. Aku ingat, aku dan beberapa pelaut lainnya akan merasa bangga jika kelihatan sedang bertarung dengan angin, ombak dan bahaya. Inilah laki-laki berani dengan tubuh kempal dan berwajah tampan, kataku ketika mengingat masa-masa aku memilih menjadi pelaut. Lebih dari setahun aku bergulat dengan ombak, singgah bagi burung camar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Setelah akhirnya aku kembali ke daratan. Aku berhenti karena kesedihan yang dalam. Karena semasa aku menjadi pelaut, aku kehilangan ayahku. Ya, aku kehilangan ayahku. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih, tidak juga kau. Perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menebus kulitku, aku tetap menerjang meradang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Si pemain biola itu adalah guru sastraku, Pak Yose Rizal. Sentuhan tangannya memang terasa benar. Semasa di sekolah guru itulah aku mulai menulis sajak-sajak dan mengirimkannya pada beberapa media. Dorongan menulis yang awalnya dibangkitkan oleh Pak Hutasoid lalu dipoles oleh Pak Yose Rizal terus menjentik-jentik hatiku. Sastra mulai mengaliri darahku. Makin lama, makin kental. Tiba-tiba hidup menyeniman mulai merayapiku. Kalau ada sedikit uang,
akan habis membeli buku sastra. Atau sesekali dibelikan cat minyak untuk melukis. Ketika itulah aku mulai menggunakan nama pena Iskandar Leo. Novel tebal Dr. Zhivago, karya Boris Pasternak misalnya, sudah kubaca jauh sebelum filmnya dibuat. Kalau sudah membaca, aku bisa lupa segalanya. Sastra memang tak memberi banyak duit buatku. Bahkan membuat sebagian gaji guruku tersayat-sayat karena membeli buku, kertas dan lain sebagainya. Dan memang nyaris membuat hidupku dan karirku sebagai guru berantakan. Begitu juga dengan keluargaku. Aku ingat ketika terjadi pertengkaran antara aku dan ayah mertuaku yang protes karena anaknya nyaris ditelantarkan. Aku memutuskan untuk pindah dari rumah mertuaku ke rumah pengurus sekolah. Dari rumah mertuaku, aku hanya membawa beberapa barang berharga dan satu goni yang isinya clipping koran, majalah sastra, dan mesin tik tua. Alhamdulillah, tak disangka kita bisa hidup macam ini ya. Iya, setelah melewati berbagai rintangan, jatuh, bangun. Ya, ayah ingat dengan pokok rambutan tuh. Ingat. Iya ya, anak sulung kita Muhammad Nur Hakim paling senang main-main di bawah pokok rambutan tuh ya. Umur dia baru 11 bulan. Iya. Saat itulah aku mendapat tugas belajar ke Universitas Riau. Kali pertama meninggalkan anak dan istri. Berpisah lama, jauh. 36 jam berlayar pakai kapal dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Tapi semua itu demi anak-anak kita kan ya? Iya. Tapi akhirnya aku tak kuat juga. Tak kuat menahan rindu terhadap anakku yang masih kecil. Aku gagal kuliah. Tapi semua itu, alhamdulillah, ayah sekarang udah jadi wartawan yang hebat kan? Alhamdulillah. Itu semua untuk anak cucu kita kan? Iya ya, 6 anak, 9 cucu. Anak-anak yang kita besarkan dengan keringat dan air mata. Yang paling susah tu dulu si Hakim dan si Sinta. Aku ingat sehabis mengirim berita ke Jakarta, aku cium tangan anakku. Doakan ayah ya nak. Semoga berita ayah dimuat. Nanti kita beli baju baru. Mama. Iya ya. Makanya aku memilih jadi wartawan. Sebab dengan jadi wartawan, membuat kita bisa berjalan dengan kepala tegak. Disegani, dihormati, meski kadang-kadang dibenci. Tuhan, Engkau telah memberi aku jalan. Lalu kemudian aku seperti air yang mengalir dan terus mengalir. Melewati tebing, batu, sungai menuju samudra.
berkelit dari berbagai rintangan, menghindar dan bertahan. Dan memang hidup harus memilih. Tuhan tahu doa yang paling panjang dan paling banyak aku pohonkan adalah untuk anak-anakku. Kalau hari ini aku memberi mereka semua, itu dikarenakan aku begitu menyayangi mereka. Meskipun aku mengakui perjalanan yang bagai gelombang laut ini membuat aku harus membayar mahal. Tuhan, anak-anak dan istri yang Engkau titipkan adalah harta terbesarku. Jauhkanlah mereka dari kekhilaf akibat kealfaan dan ketidakberdayaanku. Tuhan, terima kasih atas semua ini. Terima kasih atas kasih sayang-Mu ini.